Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang peredaran darah, ya. Peredaran darah. Peredaran darah ini nanti bisa kita bagi tiga. Yang pertama nanti peredaran darah yang berasal dari sistem pencernaan. Yang kedua, peredaran darah tertutup. Yang ketiga ialah peredaran darah ganda. Peredaran darah ganda ini nanti bisa dibagi dua. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Saya ulangi sekali lagi ya. Peredaran darah itu nanti bisa dibagi tiga. Yang pertama, peredaran darah yang berasal dari sistem pencernaan. Yang kedua, peredaran darah tertutup. Yang ketiga, peredaran darah ganda, atau sering disebut peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Maka ini yang akan kita bahas. Yang pertama, peredaran darah yang berasal dari sistem pencernaan. Kalau peredaran darah yang berasal dari sistem pencernaan ini nanti kaitannya ke limpa, lambung, terus usus kecil, terus kaitannya ke pankreas, ya. Ini yang kaitannya ke sistem pencernaan. Jadi intinya sih begini. Kalau nanti kita makan, setelah kita makan nanti makanan itu sampai masuk ke lambung setelah diolah oleh limpa ya. Terus diolah dari sistem pencernaan, maka dia akan menghasilkan darah. Maka darah itu nanti akan dikirim dulu ke liver. Ya. Darah itu akan dikirim ke liver. Terus di liver itu nanti disaring dan dibersihkan. Disaring dan dibersihkan. Setelah nanti darah itu disaring dan dibersihkan, terus dia dikirim ke jantung. Terus darah itu nanti baru dikirim ke jantung. Ya. Ini nanti kita akan gambarkan peredaran darahnya secara langsung. Saya ulangi sekali lagi. Kalau peredaran darah yang berasal dari sistem cerna itu nanti kaitannya ke limpa, lambung, usus kecil, dan pankreas. Setelah nanti darah itu sudah diolah, makanan itu sudah diolah dari sistem cerna, maka dia akan menghasilkan darah. Maka darah yang dihasilkan itu akan dibawa dulu ke liver. Setelah nanti dibawa ke liver, maka di liver akan disaring dan dibersihkan di liver. Setelah nanti sudah bersih, maka darah itu akan dikirim ke jantung. Itu yang pertama. Yang kedua, peredaran darah tertutup ialah karena peredaran darah itu selalu mengalir di dalam pembuluh darah terus-menerus. Maka ini yang disebut peredaran darah tertutup.
Nomor 3, ini ya nomor 2 ya, karena darah itu mengalir terus-menerus di dalam pembuluh darah. Pembuluh darah. Nomor 3, peredaran darah ganda. Peredaran darah ganda itu, maka yang disebut peredaran darah ganda karena darah itu sekali mengalir melewati jantung 2 kali. Maka peredaran darah ganda ini sering disebut peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar. Ini nanti kalau peredaran darah besar ini berarti pertama nanti darah itu keluar dari jantung. Darah itu keluar dari jantung terus diedarkan ke seluruh tubuh, ke seluruh tubuh. Setelah nanti diedarkan ke seluruh tubuh, maka darah itu akan kembali lagi ke jantung. Ya. Ini peredaran darah besar. Nanti kalau peredaran darah kecil, nanti darah itu keluar dari jantung, ya, keluar dari jantung, terus dia akan masuk ke paru. Setelah nanti masuk ke paru, terjadi pertukaran antara antara oksigen dan karbon dioksida ya. Setelah nanti sudah bersih, maka dia kembali lagi ke jantung. Maka ini yang sering disebut peredaran darah besar, dan ini sering disebut peredaran darah kecil. Ya. Sudah ya teman-teman, sudah ini semua ya. Maka ini kita hapus dulu biar kita gambarkan peredaran darahnya, ya. Kita hapus dulu. Jantung itu nanti modelnya begini, ya. Di sini nanti ada serambi kanan. Sini ada serambi kiri, ya. Sini ada nanti bilik kanan. Sini nanti ada bilik kiri. Nah, ini gambarnya, ini gambar hati ya. Nah, ini nanti begini. Dibagi 4. Yang atas itu nanti serambi kanan. Serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Ya. Terus nanti berarti ini orangnya nih, berarti orangnya hadap kita ya. Hadap kita. Maka nanti yang sebelah kiri kita, maka ini sebelah kanan jantung. Sebelah kanan kita berarti ini sebelah kiri jantung. Bilik kanan dia berarti dari kiri kita. Bilik kiri dia berarti dari kanan kita. Bilik ini nanti tugasnya memompa, dan ini tugasnya menampung, ya. Jadi nanti begini perjalanannya, darah itu dipompa dulu dari bilik kanan ya, dari bilik kanan dipompa ke paru. Setelah nanti dari bilik kanan dipompa ke paru, maka nanti dari paru itu terus masuk ke jantung, masuk ke serambi kiri, ya, masuk ke serambi kiri.
Setelah nanti masuk ke serambi kiri, terus turun lagi ke bilik kiri. Setelah nanti darah itu sampai ke bilik kiri, dipompa lagi. Karena ini sifatnya memompa, maka dia dipompa lagi, ya, sini ya, sampai ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Pompa ke seluruh tubuh. Maka nanti setelah darah itu sampai ke seluruh tubuh, maka masuk lagi ke jantung, maka dia masuk dari serambi kanan. Serambi kanan, setelah dia masuk dari serambi kanan, terus turun ke bilik kanan. Dari bilik kanan, maka nanti dia dipompa lagi ke paru. Nah ini, ya. Maka tadi yang saya maksud peredaran darah yang berasal dari sistem cerna, setelah nanti makanan itu sudah diolah di sistem cerna, terus nanti setelah dia jadi darah, maka dia dibersihkan dulu di liver. Setelah dibersihkan di liver, disaring, terus setelah disaring, maka setelah bersih, maka darah itu dikirim ke jantung, maka dia lewatnya dari serambi kanan ini. Serambi kanan ini berarti peredaran darah yang berasal dari sistem cerna. Dia masuknya dari sini, masuk ke serambi kanan. Ini yang dari pencernaan, ya. Maka saya ulangi sekali lagi, jadi darah itu nanti keluar dari jantung, ya, keluar dari bilik kanan, maka dia dipompa dulu ke paru. Setelah nanti dia dipompa ke paru, terus nanti dikirim lagi ke jantung, masuk ke serambi kiri. Serambi kiri nanti turun lagi ke bilik kiri. Setelah nanti turun ke bilik kiri, terus dipompa lagi, terus masuk ke seluruh tubuh. Nah, setelah nanti darah itu sudah masuk ke seluruh tubuh, maka darah itu akan masuk lagi ke serambi kanan. Serambi kanan itu nanti dia akan turun lagi ke bilik kanan. Nah, dari bilik kanan itu nanti dia dipompa lagi ke paru. Maka di sini nanti terjadi paru-paru, ya. Terjadi nanti pertukaran antara O2 atau oksigen dengan CO2 atau sering disebut ini karbon dioksida. Setelah nanti darah itu sudah bersih, maka darah itu dikirim lagi ke serambi ini, ya, masuk lagi ke sini, ke serambi kiri lagi, masuk, terus turun lagi ke bilik kiri, terus dipompa lagi, terus masuk lagi ke seluruh tubuh, terus masuk ke seluruh tubuh, terus turun lagi ke serambi kanan, terus serambi kanan, terus turun ke bilik kanan, terus dipompa lagi ke paru. Berarti kalau darah yang ini, berarti ini yang sering disebut darah bersih. Dan ini tadi yang sering disebut ini berarti darah kotor. Atau ini sering disebut O2, terus ini CO2. Ya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, ini yang ini peredaran darah yang berasal dari sistem pencernaan, terus dia masuk ke serambi kanan, terus dia turun lagi ke bilik kanan, terus dipompa. Ya, jadi teman-teman sudah paham, ya. Nah, jadi nanti ada pertanyaan itu nanti begini, pertanyaan itu nanti, darah yang bersih itu dari mana? Maka darah yang bersih itu gambarannya yang ini nih. Setelah nanti terjadi pertukaran antara O2 dengan oksigen yang ada di paru, nanti kaitannya ke alam, ya. Maka nanti darah itu menjadi bersih. Setelah bersih, maka diedarkan lagi
ke serambi kiri ya, terus turun lagi ke bilik kiri, terus dipompa lagi ke seluruh tubuh. Ini yang dikirim ini berarti darah yang bersih. Nah, jadi yang di sini paru-paru antara pertukaran paru-paru ini antara pertukaran O2 dengan CO2, maka yang namanya pembakaran, yang namanya pertukaran itu akan menghasilkan energi. Energi ya. Nah, energi ini untuk apa? Energi ini nanti untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kebutuhan kita sehari-hari. Nih, mungkin nanti energi ini akan kita bahas kalau sudah saatnya. Kalau nanti sudah saatnya kita akan membahas energi. Karena energi itu nanti dibentuk dari apa? Ada 4 pembentukan ya, tapi nanti bisa kita bahas. Biasanya yang pertama dia energi itu dari ruh sendiri, dari ruh. Kaitannya nanti Quran dan hadis ya, terus kaitannya ke ulama dengan Al-Quran. Terus nanti energi itu juga bisa terbentuk dari sari-sari makanan. Energi itu juga bisa dibentuk nanti dari yang ini, dari apa? Biasanya bahasanya olahraga fisik yang kaitannya nanti ke CO2 dan O2 lah, O2 dengan CO2. Terus nanti yang ini yang kaitannya pertukaran O2 dengan CO2, maka dia akan menghasilkan energi yang baru lagi. Maka energi itu secara umum ada 4 ya. Jadi insya Allah pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya, tentang peredaran darah. Maka nanti peredaran darah ini teman-teman juga harus harus paham alurnya nanti ke ini, harus peredaran darah ya, peredaran darah ini. Terus nanti kita akan bahas ke sirkulasi darah. Terus setelah kita bahas nanti sirkulasi darah, maka nanti ini antara peredaran darah dan sirkulasi darah ada yang disebut hal-hal yang mengganggu sirkulasi darah dan peredaran darah. Ini nanti kaitannya ke ini, yang pertama, sini aja ya. Yang pertama nanti kaitannya ke kekurangan darah. Terus yang kedua nanti ke penyumbatan darah. Yang ketiga nanti darah itu bersifat serangan dingin ya. Serangan dingin menyerang darah. Terus di sini ada lagi nanti serangan panas menyerang darah. Ini serangan dingin menyerang darah ini nanti kaitannya bisa serangan dari luar. Kalau dari serangan luar berarti nanti masuknya bisa dari udara, bisa dari angin-anginan, bisa dari AC, bisa dari kena air terus menerus. Ini nanti kaitannya ke sini. Tapi kalau serangan dingin dari dalam, nanti dia kaitannya ke makanan yang mengandung air terlalu banyak atau mengandung lembab terlalu banyak. Contohnya nanti yang kaitannya itu ke buah-buahan yang mengandung air banyak, terutama yang warna hijau dan biru. Ini nanti kaitannya ke sini. Terus ini serangan panas menyerang darah ini biasanya ini kaitannya kalau dari luar serangan angin dan panas. Kalau dari dalam ini biasanya masuknya dari pola makan yang banyak mengandung terlalu panas ya, terlalu panas terus pedas
dan terlalu asin dan manis. Ini nanti kaitannya yang ini. Hal-hal yang mempengaruhi sirkulasi, mempengaruhi peredaran darah dan yang mempengaruhi sirkulasi darah. Maka ini nanti kita juga akan bahas nih. Tapi setelah nanti kita bahas dulu yang ini nih, apa namanya? Sirkulasi darah ya. Baru kita masuk ke sini. Jadi insya Allah cukup sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.